Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Halo, saya Putri Aprilia Karangmani. Kali ini saya akan memberikan materi beserta contoh soal dan beberapa soal yang berkaitan dengan bentuk akar. Bentuk akar yaitu bentuk lain untuk menyatakan suatu bilangan yang berpangkat. Mari kita mengingat dulu bagaimana bentuk umum bilangan berpangkat. Jika ada A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sampai dengan sebanyak N kali. A di sini adalah basis, N adalah pangkat. Misal, 4 pangkat 2, berarti 4 kali 4 sama dengan 16. 2 pangkat 5, artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 32. Bagaimana jika 3 pangkat 2? Ya, 3 kali 3 sama dengan 9. Mudah kan? Selanjutnya kita lanjut ke bentuk akar. Bentuk umum akar itu adalah seperti bilangan berpangkat, A pangkat N per M. Nah, di sini pangkatnya adalah pecahan. Sama dengan akar pangkat M dari A pangkat N. Jadi M-nya, nah pangkatnya kan N per M. M-nya sebagai akarnya, N-nya sebagai pangkatnya A. Syaratnya adalah N dan M tidak sama dengan 0. Ingat, cara membacanya akar pangkat M dari A pangkat N. Simbol bentuk akar seperti ini ya. Ingat, bentuk akar seperti ini yang dihasilkan dari pangkat pecahan. 3 pangkat setengah artinya akar kuadrat dari 3. 3 pangkat seperlima, akar pangkat 5 dari 3. Bagaimana jika 3 pangkat 3 per 5? Nah, akar pangkat 5 dari 3 pangkat 3. Kemudian 3 pangkat 2 per 3. Nah, ingat, di sini pangkatnya adalah 2 per 3, jadi akarnya adalah 3, pangkatnya 3 adalah 2. Akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2. Bagaimana jika 5 pangkat 3 per 10? Bagaimana? Coba. Ya, benar, akar pangkat 10 dari 5 pangkat 3. Udah kan? Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan-bilangan yang hasilnya bukan termasuk bilangan rasional atau bilangan irasional. Jadi, kalau bilangan rasional itu mencakup bilangan cacah, bilangan prima. Kalau bilangan irasional adalah bilangan yang hasil baginya tidak pernah berhenti. Contohnya bilangan rasional, bilangan cacah dan bilangan prima. 1, 2, 3, 1 per 5, 4 per 9. Ya, 1, 2, 3. 2 sama 3 termasuk bilangan prima, juga termasuk bilangan cacah. Beberapa contoh bilangan rasional di dalam bentuk akar yaitu akar 2, akar 6, akar 7, akar 11, dan lain-lain. Sedangkan akar 25 bukan termasuk akar, karena akar 25 sama dengan 5. 5 adalah bilangan rasional. Seperti halnya bilangan berpangkat, bentuk akar juga mempunyai sifat-sifat tertentu. Yang pertama ada akar kuadrat dari A kuadrat itu sama dengan A. Yang kedua adalah akar kuadrat dari A kali B dipecah sama dengan akar A kali akar B, dengan syarat A dan B lebih besar atau sama dengan 0. Yang ketiga, akar kuadrat dari A per B dipecah jadi akar A per akar B. Contoh yang pertama, kita lebih memperjelas lagi ya supaya lebih paham. Contoh yang pertama, misalnya ada akar kuadrat dari 2 dikali akar kuadrat dari 3 sama dengan akar kuadrat dari 2 kali 3 sama dengan akar 6. Jadi 2-nya dikalikan dengan 3, akarnya tetap. Akar 3 kali akar 3 sama dengan, ya, akar 3 kuadrat sama dengan 3. Ingat,
sifat yang pertama, akar kuadrat dari A kuadrat sama dengan A. Jadi kalau akar dan pangkatnya sama, hasilnya adalah basisnya, yaitu A. Kemudian contoh yang ketiga. Lanjut, akar kuadrat dari 2 dikali akar kuadrat dari 3 sama dengan sama dengan contoh yang di atas ya. Akar kuadrat dari 2 kali 3 sama dengan 6. Yang bisa disimpulkan, yang pertama, kalau ada akar dalam bentuk perkalian, akarnya sama, maka yang ada di dalam akar itu basisnya dikalikan. Selanjutnya, kita membahas contoh yang kedua. Jika ada suatu bilangan akar kuadrat dari 4 sama dengan 2. Akar kuadrat dari 2 kuadrat sama dengan 2. Bagaimana jika akar kuadrat dari 3 pangkat 2 juga sama dengan 3? Akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 sama dengan, kalian ketahui bahwa jika akar dan pangkatnya sama, hasilnya adalah basisnya, yaitu 2. Akar pangkat 10 dari 2 pangkat 100. Coba kalian cermati, akarnya 100, pangkatnya juga 100, sehingga hasilnya adalah basisnya, yaitu 2. Akar 43 dari P pangkat 43 sama dengan, akar dan pangkatnya sama, tentu hasilnya adalah basisnya, yaitu P. Jika ada M sama dengan N, maka akar pangkat M dari A pangkat M sama dengan A. Hasilnya tetap basisnya. Kita coba lagi. Kita uji pemahaman kita lagi melalui pembahasan contoh yang ketiga. Akar pangkat 3 dari 3 dikali akar pangkat 3 dari 3 kuadrat sama dengan, kalian cermati, akarnya sama-sama 3, basisnya sama-sama 3. Kemudian pangkatnya yang satu itu 1, yang kedua 2. Sehingga akar pangkat 3 dari 3 pangkat 1 ditambah 2. Ingat, bilangan berpangkat dalam operasi perkalian, maka pangkatnya dijumlah. Akar pangkat P dari Q kuadrat dikali akar pangkat P dari Q pangkat 3 sama dengan, kalian cermati, akarnya sama, yaitu P. Pangkatnya yang berbeda, namun basisnya sama. Jika basisnya sama, sehingga yang ada di dalamnya itu pangkatnya yang dijumlahkan. Dalam operasi bilangan berpangkat, jika bilangan berpangkat dalam operasi perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan, sehingga akar pangkat P dari Q pangkat 2 ditambah 3 sama dengan akar pangkat P dari Q pangkat 5. Formulanya, akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B, akarnya sama, maka akar pangkat N dari A kali B. Jika Anda masih belum paham, mari kita bahas contoh soal yang keempat. Di contoh yang keempat ini, kita akan membahas bagaimana jika basisnya itu adalah pecahan. Akar pangkat 3 dari 3/2 dikali akar pangkat 3 dari 7/11. Dilihat, dicermati. Di sini akarnya adalah sama-sama akar pangkat 3, sehingga menjadi akar pangkat 3 dari 3 dikalikan 7 dibagi 2 dikalikan 1. Lalu bagaimana step selanjutnya? Ya, akar pangkat 3 dari 21/22. Apa kalian masih bingung? Kita bahas soal selanjutnya ya. Akar pangkat P dari X kuadrat per Y dikali akar pangkat P dari C pangkat 3 per D kuadrat sama dengan, akarnya sama, tentunya hasilnya adalah akar P
dari C pangkat 3 X kuadrat per D kuadrat Y. Kalian harus ingat, jika akarnya sama maka akarnya tetap basisnya yang dikalikan. Jadi bagaimana menurut kalian? Matematika itu mudah kan? Mari kita selesaikan persoalan matematika secara sistematis tentang bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat dan bilangan akar. Kalian masih bingung dan penasaran? Kita coba kerjakan soal yang ada di LKS Intan Pariwara. Saya membahas di materi bilangan berpangkat. Yang pertama, tentukan hasilnya dalam bentuk paling sederhana. Saya ada 3 soal. Nomor 1 ya, ada A, ada B, ada C. Sama-sama tugasnya adalah menentukan bentuk yang paling sederhana. Kita bahas 1A. Akar kuadrat dari 32 dikurangi 3 akar kuadrat dari 2 ditambah akar kuadrat dari 98. Dalam mengerjakan soal-soal seperti ini, kalian tidak perlu bingung. Yang pertama kalian lihat adalah akarnya. Apakah akarnya sama semua? Ternyata sama semua. Sekarang untuk menjumlahkan kita harus lihat basisnya. Kita tidak bisa menjumlahkan tanpa basis yang sama. Kita samakan dulu basisnya dengan cara memecah bilangan yang besar. Coba lihat step yang kedua, yaitu akar kuadrat dari 2 kali 16 dikurangi 3 akar 2 ditambah akar kuadrat dari 2 kali 49. Dari mana 2 kali 16? Nah, 32 itu dipecah. 98 dipecah, jadi 2 kali 49. Kemudian kita lihat akar 2 kali 16. 2-nya tetap, 16-nya akar 16 sama dengan 4. Dikurangi 3 akar 2 tetap, ditambah 7 akar 49 keluar jadi 7 akar 2-nya tetap. Nah, coba dilihat, akarnya sama-sama akar kuadrat, basisnya juga sama-sama 2, sehingga kita bisa menjumlahkan koefisien yang ada dalam akarnya. 4 dikurangi 3 ditambah 7, akar 2-nya tetap, sehingga sama dengan berapa? Ya, benar. Jadi koefisiennya dulu yang dijumlahkan. 4 dikurangi 3 ditambah 7 sama dengan 8. Ya, 8 dikalikan akar 2. Jadi akar 2-nya itu tetap tidak bisa berubah. Yang berubah hanya koefisien. Mari kita lanjutkan ke soal yang 1B. 5 akar kuadrat dari 45 dikurangi akar kuadrat dari 80 ditambah akar kuadrat dari 50. Soal yang 1B ini basisnya tidak ada yang sama, namun akarnya sama-sama akar kuadrat. Dilihat 45 itu bukan bilangan yang prima, jadi 45 bisa dipecah, 80 juga bisa dipecah, 50 juga bisa dipecah, sehingga bagaimana caranya 45 itu bisa membentuk bilangan bentuk akar yang tidak bisa dipecah lagi. Jadi sama dengan 5 akar kuadrat dari 45 itu 5 kali 9 dikurangi akar kuadrat dari 5 kali 16 sama dengan yang 80 itu dipecah, ditambah akar kuadrat dari 2 kali 25. Akar kuadrat dari 2 kali 25 itu adalah perpecahan dari akar 50. Bagaimana step selanjutnya? 5 kali 3 akar 5. 3 dari mana? Dilihat di atasnya, ada akar 5 dikalikan akar 9. Akar 9 sama dengan 3. Kemudian dikurangi dengan 4 akar 5. 4 dari mana? 4-nya ini dari akar 16. Ditambah 5 akar 2. 5 dari mana? 5 dari akar 25 yang ada di atas. Akar 2-nya tetap. Sehingga ada 2 basis, yaitu 5 dan 2. 5 kali 3.
sama dengan 15 akar 3 dikurangi 4 akar 5-nya tetap ditambah 5 akar 2-nya juga tetap. Sehingga sama dengan, bagaimana step selanjutnya? Ya, step selanjutnya adalah kalian harus menjumlahkan koefisien yang sama. 15 dikurangi berapa? Dikurangi 4. Dikurangi 4 baru dikalikan akar 5 ditambah 5 akar 2. Akar 5 dan akar 2 tidak bisa dijadikan satu. Mengapa demikian? Karena basisnya berbeda. Formulanya adalah kalian harus ingat bahwa operasikan bilangan yang mempunyai akar dari basis yang sama. Misalkan akar 5 sama dengan apel, akar 2 sama dengan mangga, tidak bisa dijumlahkan. Akar 5 sama akar 5 sama-sama mangga, jadi bisa dijumlahkan, dicari hasilnya. Ingat, akarnya harus sama, basisnya juga harus sama, baru kita bisa menjumlahkan koefisiennya. Jika basisnya sama, akarnya berbeda, maka kita tidak bisa menjumlahkan koefisiennya. Oke, step selanjutnya kita cari hasilnya. 15 dikurangi 4 sama dengan 11 akar 5 ditambah 5 akar 2. Jika ada pertanyaan, apakah bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa jawabannya, karena basisnya tidak sama. Masih penasaran ya? Kita kerjakan lagi yang 1C. 5 akar kuadrat dari 6 dikali 2 akar kuadrat dari 8 dikurangi 8 akar kuadrat dari 3. Dalam soal 1C ini memiliki akar yang sama. Mereka sama-sama akar kuadrat. Namun dilihat, jika ada operasi perkalian dan pengurangan, maka yang didahulukan adalah tetap perkalian. Jadi kita kalikan dulu ya. Yang pertama, 5 dikalikan 2. Kemudian akarnya yang dikalikan. Di dalam akar adalah basis 6 dan 8. Jadi akar kuadrat dari 6 dikalikan 8. Dikurangi 8 akar 3. Setelah ini, kalian harus mengalihkan koefisien yang ada di depan akar dan basis yang ada di dalam akar. Dan hasilnya adalah step selanjutnya 5 dikali 2 sama dengan 10. Akar kuadrat dari 6 kali 8 sama dengan 48. 8 akar 3-nya ditulis tetap. Kalian lihat, 10 akar kuadrat dari 48 dikurangi 8 akar 3. Ada bilangan bentuk akar yang di dalamnya basisnya bisa dipecah lagi, yaitu 48. Jadi dalam bentuk akar ini, bagaimana caranya kalian bisa membentuk basis bilangan prima sehingga dalam akar tidak bisa dipecah lagi. Oke, step selanjutnya berarti 10 akar kuadrat dari 48 itu dipecah jadi 3 kali 16 dikurangi 8 akar 3. Diperhatikan, bentuk akar yang pertama, 10 akar kuadrat dari 3 kali 16 dipecah menjadi 10 kali akar kuadrat dari 3 dikali akar kuadrat dari 16. Akar 3-nya tetap, akar 16-nya dicari hasilnya. Sehingga sama dengan 10 dikali akar 16 sama dengan 4, akar 3-nya tetap. Ditambah, itu seharusnya min 8 akar 3 ya. Ingat, itu ada kesalahan bahwa min 8 akar 3. Jadi 10 dikalikan 4, akar kuadrat dari 3 dikurangi 8 akar kuadrat dari 3. Sehingga bagaimana step selanjutnya? Nah, hasilnya adalah 10 kali 4, 40. Akar kuadrat dari 3-nya tetap. Ditambah, dikurangi 8 akar kuadrat dari
3. Sehingga hasilnya yang benar adalah 40 akar kuadrat dari 3 dikurangi 8 akar kuadrat dari 3. Nomor 2 sekarang. Nah, nomor 2 ini tentukan hasilnya dalam bentuk paling sederhana, kemudian ubahlah ke bentuk pangkat pecahan. Jadi di awal sudah saya jelaskan bagaimana bentuk umum bilangan berpangkat menjadi bilangan bentuk akar. Oke, pertanyaan yang nomor 2A. Akar pangkat 3 dari 2 pangkat 5 dikalikan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 4 bagi akar 8. Kemudian yang B, akar kuadrat dari 125 dikali akar pangkat 3 dari 5 pangkat 5 dibagi akar pangkat 3 dari 1/25. Mari kita bahas soal yang kedua. A. Akar pangkat 3 dari 2 pangkat 5 dikali akar pangkat 3 dari 2 pangkat 4 bagi akar kuadrat dari 8. Dalam mengerjakan soal ini, kalian menggunakan konsep bilangan berpangkat. Jika ada A pangkat M per N, berarti sama dengan akar pangkat M dari A pangkat N. Sehingga kalau ada bentuk akar seperti itu, kebalikannya akar pangkat 3 dari 2 pangkat 5, berarti kebalikannya yaitu 2 pangkat 5/3. Kemudian yang akar pangkat 3 dari 2 pangkat 4 berarti 2 pangkat 4/3. Begitu juga dengan akar 8. Nah, kalau akar 8 ini kalian harus menyederhanakan 8 menjadi basis yang paling sederhana, yaitu 2. Akar 8 2 pangkat 3. Nah, 8 kan sama dengan 2 pangkat 3. Jadi, kalau akar kuadrat dari 8 sama dengan akar kuadrat dari 2 pangkat 3. Jadi hasilnya sama dengan 2 pangkat 5/3 dikali 2 pangkat 4/3 dibagi akar kuadrat dari 2 pangkat 3. Dilihat, kita cermati bahwa semuanya sudah berbasis 2. Semuanya berbasis 2 dalam operasi perkalian dan pembagian. Setelah itu, step selanjutnya adalah 2 pangkat 5/3 kita tulis tetap. Dikalikan 2 pangkat 4/3 juga tetap. Kemudian yang akar kuadrat dari 2 pangkat 3 ini kita jadikan bilangan berpangkat seperti biasa, yaitu 2 pangkat 3/2. Apakah kalian masih ingat dengan konsep bilangan berpangkat? Jika bilangan berpangkat dalam operasi perkalian, maka pangkatnya ditambahkan. Pinter. Pangkatnya ditambahkan sehingga menjadi sama dengan 2 pangkat 5/3 ditambah 4/3 ditambah 3/2. Pangkatnya dijumlahkan. Setelah itu apa yang dilakukan? Ya, benar. Yang dilakukan adalah kita menyamakan penyebutnya. Seperti kalian mengerjakan soal pecahan. Nah, pasti menyamakan penyebutnya untuk memperoleh hasilnya. Ya, jadi 2 dipangkat, nah itu dijadikan per 6 semua. 6 bagi 3, 2. 2 kali 5, 10. 6 bagi 3, 2. 2 kali 4, 8. 6 bagi 2, 3. 3 kali 3, 9. Sehingga hasilnya sama dengan 2 pangkat 27/6. Nah, pangkat pecahan 27/6 itu kita jadikan sebagai pecahan campuran dulu, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, sehingga menjadi sama dengan 2 pangkat 4 3/6. Pangkatnya 4 3/6, basisnya tetap yaitu 2. 3/6 kita bisa sederhanakan lagi, yaitu sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 3. Sehingga hasilnya nanti kita memperoleh pangkat pecahan campuran, namun dalam bentuk yang paling sederhana. Sehingga sama dengan 2 pangkat 4 1/2. Nah, hasil yang seperti ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Inilah bentuk pangkat yang paling sederhana.
Kalau ada bilangan berpangkat, nah jika 2-nya saya ganti A, 4-nya saya ganti P, 1-nya saya ganti N, dan 2-nya saya ganti M, maka sama dengan A pangkat P, berarti 2 pangkat 4 dikalikan akar pangkat 4 dari A pangkat M. Oke, soal selanjutnya 2B. Soalnya adalah akar kuadrat dari 125 dikali akar pangkat 3 dari 5 pangkat 5 dibagi akar pangkat 3 dari 1/25. Kita cermati. Nah, 125, 5, 25. Jadikan basis yang paling kecil dulu, yaitu 5. Setelah kalian temukan basis 5, kemudian kalian gunakan sifat bilangan berpangkat yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, mari kita pecah dulu. Akar kuadrat dari 125. Akar kuadrat berarti pangkatnya per 2. 125 itu adalah 5 pangkat 3, sehingga menjadi 5 pangkat 3/2. Setelah itu, akar pangkat 3 dari 5 pangkat 5. Nah, akarnya pangkat 3, berarti nanti 5 pangkat 5/3. Dibagi berapa? Nah, benar. Dibagi akar pangkat 3 itu menjadi pangkatnya per 3. Sehingga 5 pangkat 2/3. 25 itu kan 5 pangkat 2. Jadi kalau ada pangkatnya 2, terus akarnya 3, sehingga pangkatnya adalah 5 pangkat 2/3. Ingat, akar pangkat 3 1 per, jadi pangkatnya itu negatif jika 5-nya dinaikkan. Jadi 5 pangkat min 2/3. Gunakan operasi bilangan berpangkat. Jika dalam bilangan berpangkat terdapat operasi perkalian, maka pangkatnya diapakan? Benar, pangkatnya dijumlahkan. 5 pangkat 3/2 ditambah 5/3. Ingat, yang atas itu dalam perkalian. Kemudian yang bawah berarti dikurangi min 2/3. Sehingga sama dengan basisnya 5 tetap. Pangkatnya, nah bentuk pangkatnya pecahannya kan belum sama penyebutnya. Kita samakan dulu penyebutnya menjadi 6. Berarti 6 bagi 2, 3. 3 kali 3, 9. 6 bagi 3, 2. 2, 2 kali 5, 10. 6 bagi 3, 2. 2 kali 2, 4. Sehingga 5 pangkat 9 tambah 10 kurangi min 4 dibagi 6. Pangkatnya sudah sama penyebutnya. Tinggal kita menentukan hasilnya. Berarti sama dengan 5 pangkat 23 dibagi 6. Benar, sama dengan 23/6. Kita jadikan pecahan campuran dulu. Berarti 23/6 itu 3, 5/6. Jika kalian belum paham, kalian bisa tonton video selanjutnya. Jika Anda suka videonya, jangan lupa subscribe dan like ya. Jika ada yang kurang paham, Anda bisa bertanya di kolom komentar. Untuk video selanjutnya, Anda juga bisa request materi sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan semoga bisa mempermudah belajar Anda. Good luck, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.